selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Doni Silvan Sanjoyo dengan NIM 2021610021, program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggal Ini Malang. Jadi pada sore hari ini saya bersama dengan Ibu akan melakukan penyuluhan tentang keseimbangan gizi pada ibu hamil. Jadi di sini nanti perawat Onis akan mengkonsultasikan dengan ibu terkait gizi yang dibutuhkan pada saat kehamilan. Jadi saya bersama Ibu Lydia nanti akan mengkonsultasikan terkait hal-hal itu. Jadi baik Bu, sebelum saya akan menjelaskan secara detail tentang penyumbang, saya ketahui Bu, sebelumnya Ibu tahu tentang gizi seimbang yang itu tentang gizi seimbang itu seperti apa? Menurut saya ya, gizi seimbang itu apa yang kita makan nilainya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Baik, sangat betul sekali Bu. Nah jadi di sini kalau gizi seimbang itu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Terus dengan memberikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi seimbang. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi betul sekali sesuai dengan apa yang kita akan dapatkan. Nah, jadi Ibu coba Ibu lihat ke sini salah satu contoh makanan untuk gizi seimbang pada ibu hamil seperti ini Bu, seperti pisang, tomat, timun, dan sayur-sayuran lainnya Bu. Itu yang dibutuhkan. Terus kalau manfaat gizi seimbang itu Bu, yang pertama memiliki kelenjar gizi dan janin. Jadi satu manfaat pertama itu untuk kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Dengan memberikan makanan sehat itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin pada ibu. Terus yang kedua, menjaga status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Nah, dengan gizi yang baik Bu, sesuai dengan ibu yang konsumsi itu dapat memberikan manfaat yang baik terhadap janin maupun kesehatan ibu juga. Terus yang ketiga Bu, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan dengan mengonsumsi makan makanan dan buah-buahan yang diperlukan pada saat ibu hamil, itu dapat memberikan efek yang baik terhadap ibu. Jadi baik Bu, apakah ada yang perlu ditanyakan terkait apa yang saya jelaskan? Kalau untuk pertanyaan dari sekian makanan ini bisa nggak mempengaruhi jenis kelamin untuk nantinya kelahiran anak yang akan lahir? Jadi baik Bu, makanan itu tidak akan mempengaruhi terhadap jenis kelamin ibu, jenis kelamin bayi ibu dan juga kelamin, karena makanan gizi yang memberikan itu kan untuk memberikan pertumbuhan dan perkembangan terhadap bayi ibu nanti. Jadi tidak ada istilahnya kalau makan sayur nanti jadinya cewek, untuk makan daging hewani untuk jadi cowok. Tidak pengaruh. Tidak berpengaruh karena manfaat dari gizi seimbang tadi memberikan pertumbuhan dan perkembangan pada janin ibu kita. Kalau untuk mempengaruhi jenis kelamin bayi itu tidak berpengaruh. Pesan gizi seimbang yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan yang banyak berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan vitamin serta mineral sebagai pemelihara. Terus yang kedua, membatasi makanan yang mengandung
darah tinggi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan risiko kematian janin terlepasnya plasenta tanpa gangguan pertumbuhan. Jadi pada saat ibu hamil itu jangan terlalu makan yang berlebihan yang mempengaruhi itu, misalkan karena hipertensinya. Harus makan makanan yang bergizi seperti pisang tadi, terus apel sama wortel atau buah-buahan. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi ini contoh gambar. Nanti ini terus makanan-makanan yang dibutuhkan sekali perlu dikonsumsi dengan baik. Terus yang ketiga ibu, minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amino dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh dan mengatur suhu tubuh. Jadi ibu, di saat ibu hamil ini perlu minum banyak air putih supaya janin ibu tetap sehat, tetap kuat, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Terus jangan juga minum kopi, karena kalau kita minum kopi terlebihan itu akan mempengaruhi juga pada Saya sukanya kopi, Iya. nggak suka air putih. Apa Tapi- solusinya gimana coba? tapi secara medisnya bu dilarang minum kalau secara kesehatan, karena itu nanti akan ada efeknya juga kepada bapak, akan dehidrasi. Makanya untuk istilahnya mengganti ketidaksukaan ke air putih, terus solusinya gimana? Mungkin kalau dari pihak kesehatan sendiri itu, dari kesehatan sendiri, kopi itu dilarang bisa ke ibu masih hamil. Tapi yang paling perlu diminum itu air putih. Tapi kadang-kala juga orang awam bu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kadang tidak suka dengan minum air putih, kadang juga minum kopi. Tapi ya kadang juga itu tidak akan mempengaruhi juga. Tapi kalau secara medis ibu itu dilarang. Itu ya. Terus penambahan kebutuhan transmisi selama kandungan. Terus frekuensi makanan dalam sehari, dalam arti jumlah makan yang perlu dikonsumsi. Yang pertama itu kategori nasi, porsi per hari itu 4-6 piring. Lauk pauk, terus menapati sayur juga sampai. Terus jenis makanan yang tersusun dalam resep bidang makanan dalam gambar ini bu, makan yang perlu dikonsumsi itu lauk pauk, makanan pokok, terus buah-buahan, sayuran, terus air putih. Karena dari makan itu memberikan banyak nutrisi atau manfaat bagi janin ibu, terus kesehatan ibu juga. Itu. Apakah ada yang ditanyakan terkait apa yang saya jelas tadi? Ya udah jelas. Ya. Nah, terus kalau makanan pokok itu sebagai sumber protein bagi makanan pokok terus jagung, gandum, terus ubi. Ini contohnya. Contoh bahan makanan pokok yang perlu dikonsumsi untuk menjaga kesehatan bayi ibu. Terus protein seperti daging, ayam terus. Karena dengan makanan itu nanti
memberi kesehatan kepada ibu juga. Begitu. Terus zat gizi yang perlu diperlukan sama hamil. Jadi zat gizi yang dibutuhkan sama hamil itu yang pertama itu asam fosfat. Karena dengan asam fosfat ini ada fungsi dan bahan makanan. Fungsinya dari pertama itu membentuk sistem saraf pusat. Terus yang kedua bahan makanan itu seperti sayur, tempe, kacang-kacangan. Terus yang ketiga Bu, vitamin B12, vitamin D4, asam lemak dan janin. Dia itu dari jenis-jenis zat gizi yang diperlukan itu dia itu mempunyai fungsi dan makna terhadap perkembangan. Terus kalau sebenarnya kedua itu seperti vitamin A, kalsium, zat besi, itu Bu. Terus kalau bahan makanan yang dihindari dari dan dibatasi oleh ibu hamil. Jadi Bu, kalau pada saat kehamilan itu ada memang makanan yang perlu tidak dikonsumsi karena itu nanti akan mempengaruhi atau menghambat pada kesehatan ibu juga. Contohnya tadi menghindari makanan yang diawetkan. Terus yang kedua membatasi kopi dan coklat perlu dibatasi untuk mengkonsumsi kopi maupun coklat. Memperbanyak juga itu. Itu aja Bu yang saya sampaikan terkait tentang penyuluhan ini tadi. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, Ibu sih sudah jelas gamblang Masnya untuk menyampaikan kebutuhan untuk perkembangan janin dan kebutuhan ibu hamil. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Harapan dari saya Bu, semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi ibu. Terus harapan saya juga semoga kedepannya ibu tetap sehat, tetap kuat dalam Sama-sama. jadi itulah video singkat dari kami tentang penyuluhan gizi keseimbangan terhadap ibu hamil. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat serta berguna bagi kita semua. Selamat sore, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.